Jadi di sini kita akan membahas tentang dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam ekonomi digital di Indonesia. Di mana kita akan membahas mengenai 3 hal. Yang pertama, definisi dari teknologi, informasi, dan ekonomi digital. Kemudian, hubungan antara teknologi informasi dan ekonomi digital. Dan yang terakhir adalah dampak positif dan negatif adanya teknologi informasi dalam ekonomi digital. Seperti yang sebelumnya udah dibahas, apa sih teknologi itu, kemudian teknologi informasi dan ekonomi digital. Yang pertama, teknologi itu merupakan keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi juga merupakan alat untuk memudahkan pekerjaan manusia. Nah, kita hidup sekarang kan nggak jauh-jauh ya dari yang namanya teknologi ini sendiri. Kemudian ada teknologi informasi yang merupakan bagian dari teknologi itu sendiri. Teknologi informasi didefinisikan sebagai teknologi yang mampu menerima, menyampaikan, dan menyebarkan informasi secara meluas dan efektif. Kemudian ada ekonomi digital, merupakan semua bentuk aktivitas ekonomi yang menggunakan teknologi informasi agar aman dan efisien. Jadi bisa dilihat bahwa adanya teknologi informasi ini mendorong terjadinya ekonomi digital. Karena dengan adanya teknologi informasi ini membantu dalam kegiatan perekonomian. Jadi, kecanggihan teknologi dan kemajuan teknologi informasi ini sangat penting dalam perkembangan ekonomi digital. Apabila tidak ada teknologi informasi, kemungkinan ekonomi digital tidak akan terjadi, teman-teman. Selanjutnya mengenai dampak positif dari adanya ekonomi digital dalam teknologi informasi. Yang pertama, mengubah pola pikir, daya beli, dan pola konsumsi. Bagaimana ya kok bisa? Tentu saja bisa. Dengan adanya kecanggihan ini, kita dituntut untuk terus mengikuti arus atau mengikuti tren. Kemudian beradaptasi dengan adanya perubahan, di mana itu salah satunya dalam aspek perekonomian yang mengubah daya beli kita. Jadi kemampuan daya beli kita itu meningkat dikarenakan beberapa barang itu menarik hati. Kemudian hal tersebut pastinya memengaruhi tentang pola konsumsi, di mana dulunya membeli barang itu untuk suatu kebutuhan, tetapi sekarang dibeli untuk suatu tujuan. Kemudian yang kedua yaitu mempermudah cara komunikasi. Bener banget kan kalian, contohnya penggunaan gadget atau handphone itu sangat mempermudah aktivitas kalian yang dulunya mungkin menggunakan surat, kemudian membutuhkan waktu lama, sekarang tidak perlu. Dan juga memberikan pengetahuan atau knowledge. Kita diberi kemudahan dalam mengakses teknologi informasi itu sendiri. Benefitnya adalah memberikan kita knowledge yang lebih gitu. Kemudian yang ketiga ada manajemen data dan sistem informasi manajemen. Contohnya di perusahaan itu pasti kita membutuhkan suatu surat-surat atau file, kemudian yang dulunya perlu di print, di fotokopi, kemudian disimpan, ditata di lemari untuk arsip. Nah, sekarang itu tidak perlu seperti itu. Sekarang dengan adanya ekonomi digital ini segalanya serba praktis dan efisien. Untuk arsip-arsip sendiri bisa digabungkan dan dijadikan satu di dalam flash disk. Kemudian yang keempat ada customer relationship management, di mana ini berkaitan dengan peningkatan pelayanan. Dengan peningkatan pelayanan ini diharapkan dari adanya ini itu membantu untuk menghilangkan kecanggungan antara pihak pemberi pelayanan dengan customer sendiri. Yang kelima yaitu membuka lapangan pekerjaan baru. Ini berkaitan erat dengan keahlian baru. Dengan adanya tuntutan global ini, kemudian membantu masyarakat untuk mengasah skill lebih jauh.
Kemudian yang keenam ada pengeluaran dan biaya lebih sedikit. Contohnya ada di poin nomor 3, dimana kita tidak perlu mengeprint, fotokopi. Kemudian apabila tiba-tiba lemari tersebut itu mengalami kehujanan atau kebakaran gitu, jadi tidak merugikan. Kemudian ada juga dampak negatif dari adanya kemajuan ini. Yang pertama, meningkatnya kasus penyelundupan. Contohnya adalah kemungkinan barang haram yang memang dilarang oleh negara, yaitu narkoba. Jadi beberapa oknum tertentu memanfaatkan situasi kemudahan fleksibilitas dari kegiatan ekonomi tersebut dengan menyelundupkan hal-hal yang memang dilarang. Kemudian yang kedua yaitu kasus penipuan yang terkadang mengatasnamakan on-shop terkenal, kemudian SMS yang tidak bertanggung jawab yang meresahkan warga nih, terutama yang sangat bahaya itu apabila sudah mengkaitkan dengan keluarga. Kemudian yang ketiga ada cybercrime yang merujuk pada situs atau web-web resmi milik pemerintah atau perusahaan tertentu, di mana ini sangat merugikan bagi banyak orang karena dianggap sangat mengganggu begitu. Jadi kemungkinan dampak negatif ini memungkinkan untuk perlunya pengawasan yang lebih ketat baik dari pemerintah maupun masyarakat. Seperti itu teman-teman. Terima kasih.